Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F1 dan F2 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang sudah kami susun sebelumnya dengan judul Studi Farmakokinetik Praklinis Interaksi 6 Metoksis Seselin dengan Salbutamol sebagai terapi asma pada penyakit Balksi. Adapun anggota kelompok kami ada Fitri Handayani, Sofa Tasya Kamila, Tanti Setioningrum, Adi Satriawan, dan Alia Fahirasari. Pada proposal penelitian, kami membahas bab 1 pendahuluan, diantaranya ada definisi asma, patofisiologi asma, dan ekstrak Xanthosilum tingoasuiba dan juga salbutamol. Yang pertama adalah definisi asma. Asma adalah peradangan akut saluran napas yang menyebabkan gejala seperti batuk, nyeri, dan sesak napas. Adapun pemicu asma diantaranya adalah serbuk sari, paparan debu, berada di tempat dengan cuaca yang dingin, dan juga paparan makanan atau minuman yang mengandung alergen. Untuk patofisiologi asma sendiri, yang pertama adalah pada saat kita menghirup atau terkena paparan alergen, hal ini dapat mengiritasi saluran napas. Sehingga tubuh kita mengenalinya sebagai ancaman. Hal ini bisa memicu reaksi tubuh, yaitu terjadi peradangan dan produksi lendir yang meningkat. Hal ini menyebabkan saluran napas kita menjadi lebih sempit dan terjadilah resistensi saluran pernapasan yang meningkat. Hal ini menyebabkan udara jadi lebih sulit keluar saat ekspirasi atau menghembuskan napas. Yang selanjutnya ada Xanthosilum tingoasuiba yang di dalamnya mengandung senyawa 6-methoxyseselin yaitu golongan kumarin yang memiliki efek vasorelaksasi, sifat antinosiseptif, antiinflamasi, imunomodulator, dan juga anti asma. Kemudian untuk salbutamol ini merupakan agonis reseptor beta 2 adrenergic selektif yang digunakan untuk episode akut bronkospasme yang disebabkan oleh asma serta gangguan bronkopulmoner kronis lainnya. Obat ini diindikasikan untuk meredakan gejala dan mencegah bronkospasme karena sifat relaksan otot polosnya yang kuat. Adapun rumusan masalah dalam dalam proposal penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh interaksi antara 6-methoxyseselin dan salbutamol terhadap efektivitas terapi asma pada mencit biopsi. Kemudian, untuk tujuan penelitian dalam proposal ini, yaitu mengetahui efek pemberian kombinasi 6-methoxyseselin dan salbutamol sebagai terapi asma pada mencit biopsi. Yaitu 6-methoxyseselin, sumber, struktur, dan aktivitas farmakologis. Genus Xanthosilum dari famili Rutaceae telah lama dimanfaatkan secara tradisional sebagai tanaman obat karena kandungan fitokimia, termasuk kumarin, yang memiliki berbagai aktivitas farmakologis seperti antikoagulan, antitumor, dan antiinflamasi. Salah satu senyawa kumarin yang menjanjikan adalah metoxiseselin yang diisolasi dari Xanthosilum tingoasuiba asal Brazil. Senyawa ini menunjukkan efek antiinflamasi, imunomodulator, dan antiasma yang signifikan. Dengan efektivitas setara, dexamethasone dalam model asma eksperimental menjadikan kandidat potensial dalam pengembangan obat antiasma yang baru. Kemudian yang kedua yaitu patofisiologi asma. Asma baik alergi maupun alergi ditandai oleh inflamasi dan hiperaktivitas saluran nafas akibat aktivasi jalur IgE. Antigen diproses oleh sel penyaji antigen atau APC dan direspon oleh sel T helper yang merangsang produksi IgE serta pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, leukotrien, dan prostaglandin. Mediator ini meningkatkan permeabilitas vaskular, menyebabkan edema, infiltrasi sel radang, dan sekresi mukus, memicu obstruksi dan hiperresponsivitas saluran napas. Yang ketiga, salbutamol mekanisme kerja dan penggunaannya dalam terapi asma. Salbutamol adalah bronkodilator selektif beta 2 adrenergik yang efektif untuk mengatasi serangan asma akut dengan merelaksasi otot bronkus, meningkatkan pembersihan mukus siliar, dan mengurangi pelepasan mediator inflamasi. Obat ini bekerja dengan meningkatkan kadar siklik AMP intraseluler melalui aktivasi adenilat siklase.
Yang keempat, interaksi farmakokinetik antara 6-metoxiseselin dan salbutamol dalam terapi kombinasi sebagai antiasma. Salbutamol dan 6-metoxiseselin berpotensi sinergis dalam terapi asma dengan salbutamol sebagai bronkodilator cepat dan 6-metoxiseselin sebagai antiinflamasi. Namun, perbedaan jalur metabolisme keduanya dapat memicu interaksi farmakokinetik yang memengaruhi efektivitas dan keamanan. Model inhalasi direkomendasikan untuk mengoptimalkan absorpsi lokal dan meminimalkan efek samping, sehingga studi preklinis diperlukan untuk mengevaluasi kombinasi ini secara menyeluruh. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk desain penelitian dari kelompok kami itu merupakan studi praklinis eksperimental yang bertempat di Laboratorium Farmakologi Universitas Islam Indonesia dengan novelty atau keterbaruannya itu melalui pendekatan farmakokinetik dan farmakodinamik untuk mengevaluasi efek gabungan senyawa 6-metoxiseselin dan salbutamol termasuk potensi 6-metoxiseselin dalam memperpanjang durasi aksi salbutamol atau mengurangi dosis yang dibutuhkan untuk mencapai efek terapeutik yang sama. Kemudian ada perlakuan hewan uji itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama diberikan 6-metoxiseselin dengan dosis tunggal yaitu 50 mg per kilogram secara inhalasi. Di kelompok 2 itu diberikan salbutamol dosis tunggal 15 mg per kilogram secara intravena, dan pada kelompok 3 diberikan kombinasi antara metoxisilin dan salbutamol. Untuk kriteria dari hewan ujinya sendiri, yang pertama, subjek penelitian menggunakan mencit jantan BLBC dengan berat badan 25-30 gram. Kemudian mencit dipelihara dalam kondisi lingkungan terkendali dengan akses bebas terhadap pakan dan air. Selanjutnya, hewan uji diaklimatisasi selama 7 hari sebelum percobaan, dan semua prosedur itu telah mengikuti panduan etis dan telah mendapatkan persetujuan dari komite etik. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi, untuk kriteria inklusinya sendiri, yang pertama, mencit BLBC itu jantan dengan berat badan 250 sampai 300 gram. Yang kedua, mencit dalam kondisi sehat berdasarkan pemeriksaan fisik dan klinis MISCAM. Yang ketiga, mencit yang telah beradaptasi dengan lingkungan laboratorium minimal 7 hari sebelum uji dimulai. 4, mencit dengan riwayat bebas dari intervensi farmakologi selama 2 minggu sebelum penelitian. Dan 5, mencit yang diberi pakan standar dan air secara cukup. Kemudian kriteria inklusi sendiri, yang pertama, mencit yang menunjukkan tanda-tanda penyakit seperti gangguan pernafasan, infeksi, atau cedera fisik. 2, mencit yang mengalami penurunan berat badan lebih dari 10% selama periode adaptasi. 3, mencit yang memiliki respon abnormal terhadap perlakuan awal. 4, mencit dengan anomali genetik yang dapat mengaruhi metabolisme obat. Dan yang terakhir, mencit yang tidak menyelesaikan semua tahap pengujian seperti pengambilan sampel darah atau evaluasi lainnya. Ini variabel bebasnya yang pertama rute pemberian dosis, kedua rute pemberian, yang kedua dosis. Variabel tergantungnya yang pertama parameter farmakokinetik, kedua faktor penetrasi paru. Terus yang variabel pengganggunya, 1 variasi biologis tikus, 2 efisiensi alat nebulizer, yang ketiga lingkungan eksperimen. Kemudian yang berikutnya adalah material dan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Untuk bahan dan reagen yang digunakan adalah 6-metoxiseselin murni yang diisolasi dari akar Xanthoxylum tingoasuiba. Selain itu, digunakan juga salbutamol standar, metanol HPLC grade, dan air ultra pure untuk analisisnya. Reagen tambahan yang digunakan untuk ekstraksi plasma yaitu metanol dan kloroform. Kemudian untuk alatnya, pada proses ekstraksi dan identifikasi digunakan rotary evaporator, HPLC, dan spektrometer massa. Pemberian obat pada subjek uji menggunakan nebulizer khusus dan siring. Untuk proses pengambilan dan analisis sampel menggunakan centrifuge, HPLC dengan detektor DAD, dan spektrofotometer UV vis.
Kemudian hewan uji dipelihara dalam kandang hewan standar dengan kontrol suhu, siklus cahaya, dan ventilasi yang baik. Timbangan digital juga dibutuhkan untuk menimbang berat badan hewan uji. Selain itu juga digunakan pipet mikro, freezer, dan software PK Analytics. Kemudian untuk analisis farmakokinetiknya, konsentrasi 6 metoxisaselin dan salbutamol dalam plasma dan paru hewan uji diukur menggunakan HPLC dengan detektor diode array. Kemudian parameter farmakokinetik dihitung menggunakan analisis non-kompartemen dengan parameter berupa AUC, waktu paru eliminasi, clearance total, volume distribusi, konsentrasi puncak, dan mean residence time atau MRT. Kemudian untuk analisis datanya, dianalisis menggunakan perangkat lunak PK Analytics dan diuji secara statistik dengan ANOVA satu arah untuk melihat perbedaan signifikan antar kelompok. Clearance etik diajukan kepada Komite Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia dan dilakukan di Laboratorium Farmakologi Universitas Islam Indonesia sesuai dengan konsep 3R dan 5R. Berikut adalah skema penelitian kami. Untuk masing-masing kelompok memiliki jalurnya masing-masing. Untuk kelompok 1 diberikan 6 metoxisaselin secara inhalasi. Untuk kelompok 2 diberikan salbutamol secara intravena melalui vena lateral di ekor. Dan untuk kelompok 3 diberikan kombinasi 6 metoxisaselin secara inhalasi dan salbutamol secara intravena melalui vena lateral di ekor dengan jarak pemberian selama 5 menit. Kemudian masing-masing kelompok dikumpulkan sampel darahnya pada jam ke 0,083, 0,25, 0,5, 0,75, 1, dan 2 jam setelah pemberian. 2 dan 4 jam setelah pemberian. Kemudian sampel darah sentrifugasi untuk pemisahan plasma dengan kecepatan 6.000 rpm selama 10 menit pada suhu 8 derajat Celcius. Kemudian sampel disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius sampai dianalisis. Kemudian dilakukan analisis farmakokinetik menggunakan metode HPLC untuk mendapatkan parameter berupa AUC, konstanta eliminasi, waktu paru eliminasi, MRT, clearance, dan volume distribusi. Terakhir, dievaluasi profil farmakokinetik, interaksi obat, dan efek terapi asma terhadap senyawa yang diberikan pada hewan uji. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.